Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di talk show Mari Kita Cari Tahu bersama saya Arif Zafar Rafiasya dengan NIM 18016 20 122 selaku host kalian pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan berbincang nih tentang teori kognisi. Dan malam hari ini juga kita kedatangan tamu narasumber dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraannya, lebih baiknya mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya sama mahasiswa-mahasiswa ini. Yuk, dipersilakan buat mahasiswanya memperkenalkan diri. Halo, nama saya Aulia Ketika Sana dengan NIM 18016200144. Halo. Halo, saya Adinda Putri Warsana dengan NIM 180166201. Halo Adinda. Halo, dengan saya Salsa Nurhaliza dengan NIM 18016200089. Halo Salsa. Halo, nama saya Agung Surya Pratama dengan nomor NIM 180162030. Udah kenalan nih sama mahasiswa-mahasiswanya. Mungkin kita langsung aja kali ya masuk ke dalam teori. Jadi apa sih itu teori kognisi? Mungkin bisa dijelasin sama siapa gitu? Izin menjelaskan ya. Jadi, Boleh. perkembangan kognitif adalah tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, dan memecahkan masalah serta mengetahui sesuatu. Ada dua teori yang terkenal, yaitu teorinya Jean Piaget sama Lev Vygotsky. Oh, jadi ada dua. Nah, dari pengertian itu ada dua teori ini tadi yang aku dengar ya, yaitu teori Jean Piaget sama teorinya Lev Vygotsky. Mungkin bisa dijelasin nggak sih masing-masing dari teori itu tuh kayak gimana? Mungkin kita dari teorinya Jean Piaget dulu kali ya, yang bakal dijelasin sama Aulia. Silakan Aulia. Oke. Jean Piaget itu adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Tahapan itu dibagi menjadi 4. Ada tahap sensori motorik, yaitu 0-2 tahun, praoperasional 2-7 tahun, operasional konkret 7-11 tahun, dan operasional formal 11-15 tahun. Nah, anak dalam memahami dunia secara aktif itu yang menggunakan ada yang namanya skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Nah, pengetahuan anak terbentuk secara berangsur sejalan dengan pengalaman tentang informasi yang ditemui. Gitu. Oh, jadi gitu. Habis itu mungkin bisa dijelasin lebih lanjut nggak sih tentang tahapan-tahapannya? Tahapan-tahapannya itu ada 4 kan tadi jelasin. Yang pertama itu ada tahap sensori motor, yaitu usia 0-2 tahun. Tahap ini merupakan tahap yang pertama dari 4 tahap dalam teori perkembangan kognitif Piaget. Oke. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu misalnya melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik atau seperti menggapai atau menyentuh. Yang kedua itu tahap praoperasional 2-7 tahun. Tahap praoperasional ini merupakan tahap kedua dalam teori Piaget. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Yang ketiga itu ada tahap operasional konkret 7-11 tahun. Tahap operasional konkret ini merupakan tahap ketiga dalam teori Piaget. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Yang keempat itu ada tahap operasional formal 11-15 tahun. Nah, pada tahap ini anak itu udah cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Nah, anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi seperti jumlah, luas, volume orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, tapi mereka itu belum bisa berpikir secara abstrak dan hipotesis. Gitu, Vi. Oh, wow, jadi gitu. Oke, mungkin habis dijelasin tahapan, habis itu tinggal tentang bagaimana sih cara anak memahami dunia tuh gimana sih Aulia? Oke. Piaget itu bilang kalau sejak usia balita, dia itu telah memiliki kemampuan tertentu menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Nah, kemampuan ini masih bisa dibilang sangat sederhana, yakni dalam bentuk kemampuan sensorik motorik.
Dalam memahami dunia mereka secara aktif, anak-anak menggunakan skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Dengan kemampuan inilah, balita akan mengeksplorasi lingkungannya dan menjadikan dasar bagi pengetahuan tentang dunia yang akan dia peroleh kemudian, serta akan berubah menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih maju dan rumit. Kemampuan ini disebut sebagai skema. Nah, contohnya itu seorang anak tahu bagaimana cara memegang mainannya dan membawa mainan itu ke mulutnya. Nah, jadi skemanya itu ambil dan bawa ke mulut. Nah, terus dia dengan mudah membawakan skema ini. Lalu ketika dia bertemu dengan benda lain, misalnya jam tangan punya ayahnya, dia dengan mudah dapat menerapkan skema yang tadi, yaitu ambil dan bawa ke mulut terhadap benda lain tersebut. Peristiwa ini oleh Piaget disebut sebagai asimilasi, yakni pengasimilasian objek baru kepada skema lain. Nah, terus ketika anak tadi bertemu lagi dengan benda lain, misalnya bola, dia tetap menerapkan skema ambil dan bawa ke mulut tadi. Tentu skema ini tidak akan berlangsung dengan baik kan, karena bendanya sudah jauh berbeda. Oleh karena itu, skema pun harus menyesuaikan diri dengan objek yang baru. Peristiwa ini disebut dengan akomodasi, yakni pengakomodasian skema lama terhadap objek baru. Jadi sejak dia tidak bisa memasukkan bola ke dalam mulutnya, dia akan belajar bahwa bola tidak bisa dimasukkan ke mulut. Gitu. Nah, asimilasi dan akomodasi ini ada dua bentuk adaptasi kan. Cara kerja asimilasi dan akomodasi bertugas menyeimbangkan struktur pikiran dengan lingkungan, menciptakan porsi yang sama di antara keduanya. Jika keseimbangan ini terjadi, maka tercapailah pada suatu keadaan ideal atau equilibrium. Jadi asimilasi dan akomodasi itu jadi bentuk adaptasi ya. Oke, terus sumbangan dari teori ini tuh apa ya? Nah, sumbangan utama dari teori Piaget ini banyak di pendidikan. Dengan teori ini, sistem pendidikan dapat mengikuti perkembangan anak, sehingga perkembangan dari yang abstrak sampai konkret dapat diperhatikan. Nah, cara juga para pendidik juga perlu memperhatikan keaktifan anak dan juga menciptakan suasana yang membantu anak-anak untuk berpikir dan bisa mengekspresikan apa yang anak ketahui. Itu, Vi. Oke, terima kasih Aulia atas pemaparannya ya. Ya, jadi udah jelas dong ya, mungkin teman-teman jadi mungkin lebih mengerti ya tentang teori Piaget. Mungkin selanjutnya kita bakal lanjutin nih ke teorinya Lev Vygotsky. Nah, teori ini bakal disampaikan nih sama Adinda. Silakan Adinda untuk menyampaikan teorinya. Oke, saya izin menjelaskan teori tentang Vygotsky ya. Teori Lev Vygotsky ini menyatakan bahwa perkembangan terdiri dari beberapa area, yaitu pikiran bahasa, konsep formation, dan cognitive and linguistic development. Menurut Vygotsky, pelajar memiliki dua tingkat perkembangan yang berbeda, tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Pada awalnya, anak membangun kognitifnya melalui persepsi sederhana mengenai suatu objek, lalu berlanjut ke yang lebih kompleks, seperti berhitung, memecahkan masalah, dan yang lainnya. Untuk mencapai tahap kognitif yang lebih tinggi, anak perlu pendamping yang lebih kompeten seperti guru dan orang tua. Nah, ada nih untuk memfasilitasi proses internalisasi, Vygotsky mengetengahkan suatu wilayah di antara perkembangan aktual dan potensial yang disebut Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Nah, menurut Vygotsky, secara ilmiah dan inheren, pikiran anak bersifat sosial dan speech egosentrik bersifat sosial, baik dan asal mulanya maupun tujuannya. Anak belajar speech egosentrik dari orang lain dan menggunakannya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Prinsip inilah yang menjadi pembeda utama antara teorinya dengan teori Piaget. Ada lagi nih, menurut Vygotsky, anak dalam perkembangan konseptualnya melalui 3 tahapan, yaitu tahap pembentukan konsep tematik, di mana hubungan antar objek memiliki peran penting. Yang kedua ada pembentukan konsep berantai, dan yang terakhir ada pembentukan konsep abstrak yang menyerupai pembentukan konsep pada orang dewasa. Menurut saya segitu saya sih yang saya bisa paparkan dari materi Vygotsky. Saya serahkan kembali ke MC.
Makasih ya Dinda buat pemaparan teorinya nih, ya kan? Jadi kita jadi lebih ngerti lagi nih tentang teori-teorinya Lev Vygotsky dan perbedaannya antara Lev Vygotsky sama Jan Piaget. Nah, selanjutnya ini gimana sih penerapan teori-teori ini dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin bahasan ini bakal kita minta jelasin sama Salsa aja kali ya. Salsa, tolong dong dijelasin. Oke nih, boleh banget. Jadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari implementasi psikologi kognitif dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, contohnya ada pada saat kita terbangun oleh deringnya jam beker. Kita bisa memutuskan tindakan apa yang kita lakukan. Mematikan jam beker lalu bangun, atau mematikan jam beker kemudian tidur lagi. Kemudian kita melakukan mematikan jam beker dan melanjutkan tidur lagi. Nah, disinilah kita sudah melakukan proses kognisi, di mana kita bisa menerima informasi, mengolah, dan memutuskan suatu informasi tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari sangat jelas, untuk memutuskan hal yang terkecil sampai dengan yang terbesar, kita menggunakan teori psikologi kognisi. Nah, selanjutnya ada contoh dari kita saat beradaptasi. Nah, saat beradaptasi menjadi hal yang sangat paling menantang bagi orang yang tipe easygoing atau orang yang mudah bergaul dengan siapa saja. Mengingat adaptasi itu tidak hanya terlibat dengan 1-2 orang saja, namun Anda akan terlibat oleh banyak dan juga beragam karakter serta kebiasaan. Nah, Anda juga dituntut harus mengikuti tanpa mengorbankan prinsip hidup Anda. Di sini psikologi kognitif akan diperlukan dan dianggap penting. Bagaimana Anda mencoba memutuskan dan menentukan kehidupan Anda di lingkungan baru bisa menjadi pekerjaan besar, dan jika Anda salah, maka orang lain tidak akan percaya dengan Anda. Namun dengan dengan kognitif yang baik dan sesuai, maka itu semua akan menjadi lebih mudah untuk beradaptasi. Nah, selanjutnya ada contoh saat kita memilih menggunakan bahasa. Nah, kan setiap orang pasti menguasai lebih dari satu bahasa ya. Minimal meskipun bahasa daerah dan bahasa ibu, tetapi itu sudah lebih dari cukup. Psikologi kognitif mengatur bagaimana Anda berkomunikasi dan menggunakan bahasa yang dibutuhkan. Anda tentu tahu bahwa bahasa merupakan salah satu alat komunikasi diri Anda dengan orang lain, sehingga orang lain memahami apa yang Anda maksudkan. Nah, pemilihan bahasa merupakan keputusan yang diatur oleh kognisi Anda. Jelas Anda tidak akan menggunakan bahasa Inggris ketika Anda ada di desa di kawasan Jawa Tengah. Bisa jadi mereka tidak akan mengerti apa yang Anda bicarakan. Sedangkan untuk memutuskan penggunaan bahasa sehari-hari, khususnya ketika Anda berkomunikasi dengan orang tertentu, agar tidak terjadi kesalahan komunikasi. Itulah pentingnya aplikasi psikologi kognisi. Begitu, Raffi. Oh, oke. Sangat menarik ya cara penerapannya di kehidupan sehari-hari ini. Nah, kan kita udah jadi tahu nih tentang teori-teori dan penerapan teori-teori ini di kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini ada kasus nih yang mungkin bisa dikaitin dan dijabarin seperti tadi. Berikut nih contoh kasusnya. Jadi ada seorang remaja putri meninggal di rumah sakit karena menunggu obat serangga yang disebabkan karena dia ingin bersekolah seperti teman-temannya. Namun, dikarenakan orang tuanya yang tidak sanggup membiayai sekolahnya, akhirnya putrinya itu meminum racun serangga tersebut. Nah, dari kasus di atas, apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Dan faktor apa yang mempengaruhinya? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Agung. Silakan, Agung. Ya, mungkin dari saya itu salah satu contoh masalah yang menghambat perkembangan kognitif pada remaja-remaja tidak dapat memilih alternatif ya penyelesaian masalahnya di sekolah dan keluarganya secara tepat. Remaja seharusnya tuh menyelesaikan masalah dengan memikirkan dulu secara teoritis, menganalisa masalahnya dengan mengembangkan penyelesaian, memulai berbagai hipotesis yang mungkin ada, namun dalam keadaan ini remaja tidak menggunakan kemampuan kognitifnya. Nah, dalam menyelesaikan masalah, kasus-kasus yang tersebut itu dapat terjadi karena beberapa sebab atau faktor yang mempengaruhinya. Mungkin yang pertama itu kurang tepatnya pola asuh dari orang tua, yang kedua kurangnya pengalaman yang dimiliki remaja, dan yang ketiga itu mungkin kurangnya peran sekolah dalam membentuk kepribadian remaja. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Raffi. Oke, baik. Terima kasih, Agung.
sama-sama. Wah, menarik sekali ya pembahasan hari ini. Kita jadi tahu semua teori-teori Jan Piaget, cara-cara penerapannya. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat tuh hari ini bermanfaat buat kita ke depannya. Terima kasih juga untuk mahasiswa Fakultas Psikologi UNJ yang datang buat berbagi materi sama kita pada malam hari ini. Mungkin acara sekian saja, acara pada malam hari ini. Saya Arif Zarfan Raffiasya, selaku host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.